Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar? Baik. Terima kasih. Dan sebelum kita memulaikan kegiatan kita pada pagi hari ini Bapak minta salah satu dari anak kami untuk membawa kita dalam doa. Oke, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai proses pembelajaran kita, mari kita berdoa dengan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Telah selesai. Oke, terima kasih kepada anak kami sudah memandu kita dalam doa. Dan ini kami mengingatkan kembali masalah kerapian anak kami. Silakan dirapikan bajunya atau ganti baju sudah berada di luar. Silakan yang kursinya sudah miring, silakan dibetulkan atau ada kursi yang tidak benar, silakan duduk dengan bagus, dengan baik, dengan sopan. Baik, Bapak akan mencoba untuk absen. Andreas. Hadir Pak. Asmeda. Hadir Pak. Aswinta Lawan. Hadir Pak. Erna Restina. Hadir Pak. Pamanti Jisuki. Hadir Pak. Febrianus. Hadir Pak. Felicia. Hadir Pak. Francisca. Hadir Pak. Hilary. Hadir Pak. Iman Putra. Hadir Pak. Jonathan. Hadir Pak. Malenta. Hadir Pak. Nur Teja. Hadir Pak. Raja. Hadir Pak. Reynaldo. Hadir Pak. Mana Reynaldo? Ya. Salman baru. Alfa. Celestina. Hadir Pak. Simon. Alfa. Smalher. Hadir Pak. Agak susah Bapak nyebutkan ya. Wastina. Hadir Pak. Windy Julia Mulele. Hadir Pak. Dan diakhiri oleh Yohana Herminta Mulele. Hadir Pak. Baik, berarti di sini ada dua anak kami yang masih belum masuk pada hari ini. Jadi apakah mereka ini berhalangan atau sakit bagaimana? Berhalangan Pak. Berhalangan. Oke, terima kasih. Dan sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini atau sebelum Bapak menyampaikan materi, ini terlebih dahulu Bapak dulu mau mereview kembali tentang materi kita pada minggu yang lalu tentang masalah ekonomi. Kira-kira anak kami masih ingat nggak apa aja itu masalah ekonomi? Masih. Siapa yang bisa memberikan satu contoh? Saya Pak. Oke, silakan. Salah satunya contohnya masalah kelangkaan. Masalah Kelangkaan. apa itu kelangkaan itu? Kenaikan harga. Kenaikan harga. Nah, di sini kira-kira apa itu yang bisa menyebabkan daripada kelangkaan? Apa yang menyebabkan terjadinya kelangkaan? Permintaan meningkat sementara SDA terbatas. Ya, permintaan meningkat sementara sumber daya alam terbatas. Berikutnya kalau misalnya terjadi kelangkaan, kira-kira di dalam kehidupan kita apa efeknya? Apa dampaknya dalam kehidupan kita? Ada yang bisa anak kami dari sini? Siapa ini? Ada yang bisa? Kira-kira apa dampaknya? Maka harga barang akan melambung. Ya, dengan terjadinya kelangkaan, dengan terbatasnya jumlah barang, maka terjadilah daripada kenaikan harga barang. Ini informasi beberapa berita yang sangat hot, yang sangat hangat sekarang ini adalah masalah kelangkaan minyak goreng. Yang aturannya minyak goreng kemarin 1 kilo hanya 12.000. Sekarang dengan kelangkaan sudah terjadi, minyak goreng bisa sampai 45.000 1 liter. Nah, jadi terima kasih kepada anak kami dulu. Ternyata anak kami ini masih dayanya masih segar-segar, masih bisa mengingat daripada materi yang sebelum-sebelumnya. Baik anak kami, pada hari ini kita akan masuk pada materi tentang
pasar dan struktur pasar. Yang menjadi kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur daripada pasar. Dan yang menjadi indikator pencapaian, yang pertama menganalisis bentuk-bentuk pasar. Yang kedua, menguraikan pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Yang ketiga, menyimpulkan contoh pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Baru yang keempat, memperjelas ciri-ciri pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Dan yang terakhir, menyusun daripada kebaikan dan keburukan pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan sempurna. Berikut yang menjadi tujuan pembelajaran ini adalah: pertama, satu, melalui pengamatan video tentang pasar, peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk pasar dengan baik. Berikut yang kedua, melalui pengamatan video tentang pasar, peserta didik mampu menguraikan pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Berikut yang ketiga, melalui pengamatan video nantinya, Bapak atau melalui daripada tayangan slide tentang pasar, peserta didik mampu menyimpulkan daripada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Berikut melalui tayangan slide nanti, ini akan Bapak tampilkan nanti PPT-nya. Peserta didik mampu memperjelas fungsi pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna dengan tepat. Berikut yang terakhir, melalui diskusi kelompok nanti. Nah ini, melalui nanti diskusi kelompok, peserta didik mampu menyusun kebaikan dan keburukan pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Nah, jadi itulah tujuan daripada mempelajari daripada pasar dan struktur pasar ini. Baik, kepada anak kami, sebelum Bapak menayangkan video, kira-kira pernah nggak anak-anak kami mendengar kata pasar? Benar. Kira-kira pernah nggak menemui pasar? Benar. Kira-kira pasar apa yang pernah kamu ketemu? Yaitu pasar tradisi. Pasar tradisi. Baik. Nah, baik, untuk memperjelas lebih jelasnya nanti adalah kami. Ini silakan saksikan beberapa tayangan video nanti, silakan diamati, dicermati, karena berdasarkan video nanti Bapak akan membentuk kelompok dan di situ nanti anak kami diminta untuk menuangkan hasil pengamatan, menuangkan hasil pengamatan berdasarkan video yang sudah Bapak sajikan nanti di atas. Nah, silakan perhatikan Bapaknya. Nah, silakan diamati ya videonya. Langit belum menampakkan emosi pagi. Ketika matahari mulai berjalan ke peraduan, sejauh mata memandang, ibu-ibu melintang di jalan pasar, berdua dengan waktu menembus dinginnya pagi. Tim pedagang mencari para pelanggan menawarkan barang dagangannya. Riuh penuh harapan dari para pedagang ingin menyambung hidup. Pedagang membeli karena pertolongan masyarakat sebagai identitas asli pasar tradisional. Kesepakatan sering terjadi bahwa harga terlalu miring bagi para pedagang. Namun demi sesuap nasib, mereka rela. Semua kalangan berkumpul. Mereka yang kaya,
Mereka yang miskin, dia yang beranak. Bahkan mereka yang telah lanjut usia. Kehangatan suasana pasar bercampur dengan suara taruna, memberikan atmosfer tersendiri. Senyum sederhana mereka terpancar harapan keikhlasan jalan hidup. Mereka jajakan menunggu para peminatnya. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah orang lanjut usia yang tetap setia dengan pekerjaannya yang telah dilakoni sejak puluhan tahun lalu. Kios-kios bertembok kusam, lapa-lapa yang lusuh menjadi saksi bisu bahwa pasar tradisional telah berlangsung sejak lama. Mereka berubah dengan waktu demi keberlangsungan hidup untuk anak dan cucu. Tapi dulu mereka tak cukup tidur. Yang terpenting, mereka bisa makan hari ini. Konsistensi dan ketekunan membuat mereka bertahan di tengah gempuran pasar modern dan kian merajalela. Hanya keyakinan mereka kepada Yang Maha Kuasa atas rezeki yang adil dan membuat mereka tetap kokoh pada pendirian. Pasar tradisional menjadi salah satu saksi bisu peradaban perekonomian yang masih hidup lagi. Ini ceritaku. Terima kasih telah menonton. Anak Yesus. Ya baik, itu salah satu contoh, salah satu video tentang pasar kali. Nah, baik saya tampilkan satu lagi video. Silakan diamati lagi. Ini yang satu ini. Hai, kamu tentu pernah pergi ke pasar bukan? Jangan berpikir kalau pasar itu kita bejek-bejekkan saja. Ketika kamu belanja online, itu juga termasuk pasar loh. Kamu lihat, di pasar ini ada penjual, pembeli, dan barang-barang yang diperjualbelikan. Iya, pasar itu memang berpunya cara menjual dan membeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Meski kamu tahu pasar itu banyak ada penjual dan pembelinya, kamu salah. Karena pasar itu bukan hanya bangunan fisik yang terdapat penjual dan pembeli yang melakukan transaksi, tetapi juga termasuk pasar abstrak yang tidak ada realitas itu ataupun kita lihat fisiknya. Pada setiap pasar barang terdapat berbagai bentuk persaingan, baik persaingan yang sangat ketat, persaingan longgar, persaingan yang sangat lemah, maupun pasar tanpa persaingan. Persaingan ini dapat berupa persaingan antar pembeli maupun persaingan antar penjual. Persaingan antar penjual itu mengakibatkan terdapat berbagai jenis pasar. Apakah kamu sudah tahu? Kalau belum, aku akan mengajakmu melihat berbagai jenis pasar barang. Kamu lihat,
banyak penjual dan pembeli di sini. Iya, penjual di sini tidak dapat menguasai pasar atau menentukan harga pasar. Akan tetapi mereka hanya dapat menyesuaikan harga produksinya dengan harga pasar yang berlaku. Sebaliknya, jumlah pembelian seorang konsumen sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah pembelian pasar sebelumnya. Nah, sebagai konsekuensi, harga di pasar ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Ciri-ciri pasar seperti ini disebut dengan pasar persaingan sempurna. Pasar ini menjadi struktur pasar yang paling ideal karena mampu menjamin terwujudnya efisiensi pasar. Dalam kerjanya, pasar persaingan sempurna ini memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, di pasar persaingan sempurna ini, masuknya pengusaha baru menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah pada harga yang sama, sehingga perusahaan-perusahaan yang ingin bertahan harus mencapai ongkos produksi minimum. Dengan demikian, efisiensi produksi selalu dicapai oleh perusahaan dalam persaingan sempurna. Tak hanya itu, pasar persaingan sempurna ini juga mempunyai kelebihan dengan memberi kebebasan dalam bertindak. Namun demikian, pasar persaingan sempurna juga memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat mendorong inovasi. Lihat itu, ada pasar yang sedikit penjualnya, tapi sangat banyak pembeli. Ini sih ciri pasar persaingan tidak sempurna, di mana dalam pasar persaingan tidak sempurna ini dibagi menjadi beberapa jenis loh. Kamu lihat pom bensin ini, ada banyak kendaraan yang mengantri untuk membeli bahan bakar. Kamu mungkin tahu kalau seluruh pom bensin di Indonesia ini dikelola oleh Pertamina. Ternyata Pertamina itu juga termasuk pasar loh. Pertamina termasuk pasar monopoli. Sesuai namanya, pasar ini hanya terdapat satu perusahaan yang menguasai seluruh penawarannya. Perusahaan monopoli menghasilkan produk yang tidak diproduksi oleh perusahaan lain. Selain Pertamina, ada PLN dan PT KAI. Itu juga termasuk pasar monopoli loh. Kita geser yuk ke perusahaan air mineral itu. Wah, ternyata mereka hanya menjual air mineral saja ya. Oh iya, aku ingat. Tidak hanya perusahaan ini saja yang menjual air mineral, tapi ada yang lain juga. Nah, kalau ciri seperti ini, kamu bisa menyebutnya dengan pasar oligopoli. Berbeda dengan pasar monopoli tadi, pasar oligopoli ini dikuasai oleh beberapa perusahaan. Namun, jumlah barang yang ditawarkan tetaplah homogen atau satu jenis saja. Kamu lihat berbagai motor di dealer itu, sejenis kan? Tapi ternyata motor itu satu sama lainnya berbeda merek loh. Nah, ini bisa kamu sebut dengan pasar monopolitis, di mana beberapa produsen dengan jenis barang yang serupa, namun karakteristiknya berbeda-beda. Produsen juga mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi harga pasar, tapi tidak terlalu besar dibandingkan dengan pasar monopoli dan oligopoli. Gimana? Kamu sudah paham kan ya? Oke deh, kalau gitu sampai jumpa di pembelajaran asyik lainnya. Dah. Nah, baik anak kami, itulah dua contoh video tadi. Ada yang menyajikan tentang pasar persaingan sempurna, ada yang menyajikan tentang pasar persaingan tidak sempurna, dan ada juga yang menyajikan tentang pasar. Nah, untuk itu ini Bapak buat kelompok, ini Bapak buat kelompok jadi 3, nanti kita singkat jumlahnya 20, Bapak buat jadi 3 kelompok. Nah, jadi kelompok 1, nah silakan lihat teman-teman dia, silakan lihat temanmu dan silakan bergabung di sini nanti untuk kelompok 1. Kelompok 1 pas bukan lagi bergerak seharusnya. Asmeas, Asmeda, Aswinta, Erna, Restina, nanti bergerak. Famati, Ferdianus, Felicia. Itu kelompok 1. Untuk kelompok 2, Francisca, Iman, Alawa, Hilari, Iman Putra, Jonathan, Malenta, Nurteja, Raja. Itu kelompok 2. Baru yang kelompok 3, Renaldo, Salman, Celestina, Simon, Smal, Herb, Wastina, Windy, dan dihadiri oleh
Yohana itu adalah kelompok 3. Jadi masing-masing kepada setiap kelompok supaya mengambil posisi. Untuk kelompok 1 ini, kelompok 2 di sini, dan kelompok 3 di sini. Silakan pindah dengan ketik tanpa bersuara. Kalau di sini kelompok 1 kamu ya tetap sini kelompok 3. Nah, seperti tadi silakan mejanya dipadatkan. Dipadatkan supaya berhadapan. Ya, silakan. Ya, betul. Ya, silakan. Ini dulu siapa apa? Sini aja dulu. Siapa di sini? Nah, ada dulu siapa nih? Nah, sudah kan? Sudah terbentuk semuanya kan? Sudah. Nah, ini kepada masing-masing kelompok silakan catat tugasmu. Ya, silakan catat tugasmu dan diskusikan. Silakan diskusikan. Silakan diskusikan. Ini tugas kelompoknya masing-masing Bapak sebutkan ya. Ini tugasnya silakan didiskusikan nanti. Pertama, ini setiap kelompok menulis semua tugasnya. Setelah mengamati video, nah jadi nanti yang menunjukkan itu salah satu notum lain sama kalian atau siapa yang mempercayakan notum lain sekarang. Setelah menyaksikan video, apa yang dimaksud dengan pasal dan bagaimana terbentuknya suatu pasal? Apa yang dimaksud dengan pasal dan bagaimana terbentuknya suatu pasal? Yang kedua, setelah mengamati video, apa yang Anda ketahui tentang pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna? Ketiga, setelah Anda mengamati video, jelaskan apa perbedaan antara
antara pasar abstrak dengan pasar nyata disertai contoh. Nah baik, hanya 3 saja dulu. Ini masing-masing kelompok silakan dirembuk, didiskusikan, ya, didiskusikan oleh setiap kelompok. Hanya 3 permasalahan yang sudah Bapak munculkan. Kira-kira apa yang kita ketahui setelah menyimak, setelah mengamati daripada video tadi, ya, masing-masing daripada setiap kelompok nanti akan menyajikan atau mempresentasikan nanti hasil kerja kelompoknya. Ini diskusinya Bapak berikan waktu 15 menit. Ini tiga-tiganya kamu kerjakan. Iya, 3-3-nya. Dan ini kamerakan juga supaya semua anak-anak kami dalam setiap kelompok itu supaya aktif. Aktif, jangan ada yang menonton saja. Silakan rembuk kira-kira apa yang sudah disimak berdasarkan tayangan video tadi.
Kelompok dua, belum ya? Oke. Dimaksimalkan ya. Kelompok satu bagaimana? Aman. Oke. Mudah-mudahan keseriusannya maksimal ya. Dan hasilnya juga optimal. Bagaimana kira-kira sudah ada yang bisa tampil? Oke, 3 menit lagi ya.
Bagaimana kelompok 2 sudah bisa? Oke, silakan. Siapa yang bisa ini presentasikan? Oke, silakan kembali. Buat. Ya, terserah. Jadi setelah kami mengamati video, apa yang Anda ketahui tentang pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna? Jadi setelah kami mendiskusikan bahwa pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli. Sedangkan pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang mencerminkan sebuah kondisi di mana hanya ada penjual tunggal atau beberapa saja. Oke. Dari kelompok lain ada yang menyanggah tentang pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Kira-kira dari kelompok lain barangkali ada yang berbeda. Kelompok lain tidak ada ya? Baik, silakan kelompok 1. Silakan apa hasil diskusinya, silakan dipresentasikan. Baik, kami akan menampilkan hasil diskusi kami. Setelah mengamati video, apa yang dimaksud dengan pasar dan bagaimana terbentuknya suatu pasar? Jawabannya adalah pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Seperti yang telah kita saksikan tadi, ada penjual dan ada pembelinya yang ingin membeli suatu barang-barang. Terjadinya pasar, pertama, keinginan. Contohnya ada keinginan kita untuk memenuhi kebutuhan di rumah seperti perlengkapan rumah tangga. Dan yang kedua, daya beli. Daya beli di sini berarti ada suatu barang yang dijual dan kita ingin membelinya. Itulah terjadinya suatu pasar. Dan yang ketiga, tingkah laku dalam pembelian. Seperti yang kita lihat tadi, seorang pembeli bermusyawarah dulu berapa harga barang tersebut sehingga mereka sama-sama beruntung. Demikian. Oke. Berarti di sana terjadinya tawar-menawar lah ya. Iya. Antara penjual dan Pembeli. Baik, untuk kelompok 3 silakan dipresentasikan kira-kira hasil kerja kelompoknya apa yang dipresentasikan salah satu kelompok. Baik, langsung saja sebagai hasil diskusi kami hari ini, yaitu setelah kami mengamati video, jelaskan apa perbedaan antara pasar abstrak dan dengan pasar nyata disertai contoh. Yaitu pasar abstrak merupakan pasar dengan pedagang yang tidak menawarkan berbagai jenis barang yang dijual serta pembeli tidak membeli secara langsung. Contohnya, dari pasar abstrak adalah pasar online, pasar modal, pasar valuta asing, dan pasar saham. Sedangkan pasar nyata merupakan jenis pasar di mana penjual dan pembeli bertemu dengan barang-barang yang akan dijual belikan dapat dibeli. Contohnya, pasar swayangan atau pasar tradisional. Nah, baik. Terima kasih kepada kelompok 3 sudah mempresentasikan daripada hasil kerja kelompoknya. Nah, jadi ini bahwa pasar nyata dan jualan abstrak ini sangat terdapat sekali perbedaannya, di mana pasar abstrak ini tidak ada bentuk, tidak ada barang di situ, jadi kita istilahnya secara online saja memesan daripada misalnya kita punya kebutuhan.
beda dengan pasar niaga. Jadi pasar niaga ini sudah bisa langsung kita lihat ke pasar barangnya, sudah bisa langsung kita lihat. Nah, jadi contohnya pasar niaga ini seperti supermarket, dan contohnya lagi seperti di pajak ataupun pasar tradisional. Nah, baik, terima kasih dulu kepada anak kami sudah memaksimalkan, daripada hasil kerja kelompoknya pada siang hari ini. Jadi untuk itu ini kami minta kepada masing-masing kelompok ini supaya kembali kepada posisi semula dengan tertib sesuaikan dengan tempat yang sempurna. Nah, silakan dulu kami untuk kembali ke posisi semula. Nah, baik, sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih kepada anak kami sudah menampilkan, sudah memaksimalkan daripada hasil kerja kelompok yang pada hari ini. Dan untuk sebagai kesimpulan, apa? Sebagai penguatan kepada anak kami bahwa di dalam pasar itu ada terjadi penentuan harga. Jadi daripada pasar sempurna ini seperti kita ketahui seperti pada video tadi bahwa pasar sempurna ini, persaingan sempurna ini pasar ditentukan oleh mekanisme daripada pasar itu sendiri. Nah, beda dengan pasar persaingan tidak sempurna, di mana pasar persaingan tidak sempurna ini itu harganya ditentukan oleh yang punya barang. Ini contohnya seperti PLN. Contohnya lagi seperti Pertamina. Contohnya lagi apa tadi persaingan tidak sempurna lagi? Seperti apa lagi tadi? Contohnya air mineral termasuk pasar persaingan tidak sempurna atau bagaimana? Tidak sempurna. Termasuk tidak sempurna. Karena kenapa? Dari ciri daripada pasar persaingan tidak sempurna bahwa di mana jumlah penjualnya sedikit dan pembelinya juga sedikit. Itu pasar persaingan tidak sempurna. Penjualnya tunggal. Penjualnya tunggal. Ini kalau tidak salah Bapak itu termasuk kalau misalnya penjualnya satu-satu itu adalah termasuk daripada pasar monopoli seperti tadi Pertamina, PLN. Kemana lagi kita berlabuh? PLN itu tunggal. Dia penyedia jasa daripada listrik. Ketika kita tidak mau melakukan ataupun mengkonsumsi daripada jasa PLN, kita mau ambil penerangan dari mana? Sehingga PLN ini suka-sukanya juga dalam menentukan daripada harga. Berbeda dengan pasar persaingan sempurna. Ini contoh tadi seperti di supermarket, di pasar tradisional bahkan di pasar tradisional itu ini makanya tadi dikatakan pasar persaingan sempurna itu ditentukan oleh mekanisme pasar itu sendiri. Karena di pasar tradisional sering kita temui penjual dan pembeli itu mereka berdua yang menentukan harga. Penjual menawarkan harga, maka penjual atau pembelinya konsumen
calon pembelinya juga memberikan penawaran. Ya. Kalau yang aturannya harga beras misalnya 21.000, si pembeli bisa menawar ke bawah, bagaimana kalau 16.000. Ini apalagi kami di Nias ini tidak ada pencaharian. Ya. Ditambah lagi situasi kondisi yang sangat ekstrim, kami tidak bisa menderes. Tolonglah, jangan 22.000 lah harga berasnya. Ya. Kalau boleh 17.000, 18.000 lah. Nah, jadi di situ terjadi hubungan, ya. Terjadi interaksi antara pembeli dan penjual. Nah, di situ makanya dalam pasar persaingan sempurna itu saya Bapak ulang lagi bahwa harga ditentukan oleh mekanisme daripada pasar itu sendiri. Nah, sedangkan pasar persaingan tidak sempurna, baik itu monopoli, oligopoli, monopolistik, dan oligopsoni. Nah, jadi suka-suka mereka, ya, suka-suka mereka daripada menentukan daripada harga. Tapi yang paling apa istilahnya ini ya? Paling menyakitkan itu adalah harga pada pasar monopoli. Karena mereka itu satu-satunya. Kalau di oligopoli masih ada saingan sedikit. Namun mereka hanya memproduksi barang yang sama. Walaupun penjualnya sedikit berderetan, namun produk mereka itu agak beriringan. Ya. Nah, baik. Kepada anak kami untuk mengasah, ya, mengasah daripada kemampuan anak-anak kami. Ini nanti Bapak bagikan LKPD. Silakan nanti anak kami mau mengisi, ya, mengisi berdasarkan kemampuan individu masing-masing. Silakan isi, ya, silakan isi nanti sesuai dengan kemampuan pribadi masing-masing. Ya, ini Bapak harapkan nanti supaya jangan ada yang bersinggungan, tidak boleh yang ada nanti saling melihat punya yang teman yang satu dengan teman yang lain. Nah, jadi ini Bapak bagikan ke KPD-nya. Ini Bapak bagian KPD-nya. Silakan dilengkapi dulu identitasnya. Nah, jadi anak-anak kami ini kami harapkan supaya mengisi berdasarkan pengamatan daripada video yang Bapak suguhkan tadi barusan. Ya. Dan kita fokus pada poin 5 saja dulu, poin 5. Poin 5 yang lain ya. Silakan tulis identitas dulu. Biar bisa terukur nanti kemampuan siswa setiap individu. Nah, ini silakan dikerjakan, Bapak berikan waktu selama 15 menit lagi. Silakan dikerjakan sekali lagi sesuai dengan hasil pikiran sendiri. Ya.
Barangkali sudah siap? Masih ada belum? Belum, oke. 2 menit lagi. 2 menit aja, dia lagi dengan 2 menit. Baik, waktunya sudah selesai. Sekarang waktunya untuk ditentukan. Oke, siapa ya? Dan kemudian ini. Iya. Udah. Oke. Nah, sini. Nah, baik. Karena LKPD sudah Bapak tentukan dan ini Bapak mau review kembali kira-kira materi yang sudah kita pelajari pada hari ini, ada yang bisa membuat berupa review rangkumannya tentang materi kita pada hari ini. Oh, silakan. Baik, saya akan kembali review. Jadi pertama itu yang kita bahas itu adalah pasar. Jadi pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Dan pasar ini terbagi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli. Sedangkan di pasar tidak sempurna itu hanya satu penjual atau penjualnya itu tunggal tetapi dan juga pembelinya itu beberapa saja. Persaingan sempurna itu ada terbagi 5, yaitu pasar monopoli, oligopoli, monopolistik, monopsoni, dan pasar oligopsoni. Contohnya monopoli itu adalah yang mana hanya satu penjual dan banyak pembeli. Kenapa banyak pembeli? Karena di monopoli itu di toko contohnya di pasar yang lain memiliki banyak barang. Walaupun banyak toko tetapi barang-barangnya itu hampir sama semua. Tetapi di monopoli barang-barangnya itu berbeda dari yang lain, makanya banyak pembelinya. Sedangkan di oligopoli adalah memiliki beberapa penjual dan beberapa pembeli. Sedangkan monopolistik
beberapa penjual tetapi banyak pembeli. Di monosoksoni, beberapa penjual tetapi hanya satu pembeli. Dan di oligosoni, banyak penjual tetapi pembelinya hanya beberapa. Nah, baik, aplaus dulu buat teman kita dulu. Baik, terima kasih kepada anak kami di mana sudah bisa memberikan review tentang materi kita pada siang hari ini. Nah, jadi untuk itu ini kami juga mengimbau kepada anak kami yang lain juga agar cara seperti ini, agar metode yang seperti ini coba ditiru juga ya. Ketika kita diminta untuk mereview kembali, maka kita sigap sekadar memberikan respon ya. Nah, jadi mungkin pada siang ini hanya satu saja yang mewakili untuk menyampaikan daripada inti daripada kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, sebagaimana kita ketahui anak-anak kami bahwa pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Nah, pasar itu juga terdiri dari dua, ada sempurna, ada tidak sempurna. Di mana kalau persaingan sempurna itu adalah di dalam pasar itu terdapat jumlah pembeli dan penjual sama-sama banyak. Dan pada pasar persaingan sempurna adalah harga ditentukan oleh mekanisme pasar itu sendiri. Ya. Sedangkan pada pasar persaingan tidak sempurna itu harganya ditentukan oleh perusahaan itu sendiri. Jadi dia ada kebebasan di dalam menentukan daripada harga. Jadi suka-suka dia karena dia tidak memiliki persaingan yang banyak. Ya. Apalagi kalau dia pada monopoli, dia tunggal. Ya, tidak ada, dia hanya satu-satunya dan satu-satunya. Ya, otomatis tidak ada pilihan lain. Ya, contoh tadi seperti seperti Pertamina. Nah, Pertamina itu salah satu contoh daripada pasar persaingan tidak sempurna. Nah, baik. Untuk itu juga, ini kami juga memberikan penugasan kepada anak kami juga. Sebagai tindak lanjut daripada materi kita ini, kita akan membahas tentang permintaan dan penawaran. Untuk itu, Bapak menugaskan kalian supaya mencari referensi, mencari sumber, tentang permintaan dan penawaran. Nah, jadi supaya kita minggu depan nanti pada saat masuk minggu depan, jadi kita sudah punya bahan masing-masing. Jadi kita nanti langsung pada pokok materi. Jadi anak-anak kami tidak lagi membutuhkan waktu yang lama untuk menampilkan daripada slide ataupun materi. Baik, kira-kira demikian pertemuan. Ya, kira-kira demikian pertemuan kita pada siang hari ini. Dan sebelum kita bubar dari sini sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, ini kembali kami minta salah satu di antara anak kami untuk memandu kita dalam doa. Ini kalau boleh tadi perempuan, sekarang kalau boleh laki-laki. Ini sangat Bapak minta kontribusi dari laki. Siapa di antara kita yang bisa memandu kita dalam doa? Si Iman lah. Oke, silakan Iman. Seperti yang tadi. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Berdoa saja. Terima kasih kepada yang kami Tuhan dan pendukung karena aktivitas kita pada siang hari ini sudah selesai. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas atensi, atas waktu siswa-siswi kami mengikuti proses belajar mengajar ini mulai dari awal, pertengahan hingga terakhir. Akhir kata saya sapa kita dalam bahasa daerah kita Nias. Yo! Terima kasih.